Halo semua, balik lagi sama gue Faceta Ramzi dan juga ada Acong Dan gue Pei. Dan gue Evan. dan balik lagi ke CHTT. di video kali ini kita bakalan balik lagi ke temanya cerita horor teman-teman yang dimana gue pun beberapa hari yang lalu tuh udah bikin SG kan, bikin story kan kayak buat kalian yang punya cerita horor silakan cerita dan gue udah milihin 4 pertanyaan dari situ guys. Oke, dimulai dari gue aja ya. Ini tuh cerita dari Tuti Alawiyah. Jadi dia tuh cerita sebenarnya bukan dia yang ngalamin, tapi lebih ke saudaranya. Nah, jadi cerita itu gini. Jadi dia lagi di rumah kakaknya nih. Terus pas banget kakaknya tuh mau pergi, mau beli obat atau makan gitu loh. Pergi. Nah, pas banget dia datang, akhirnya dia diajak lah sama kakaknya. Tapi anaknya itu ditinggal di rumah sama pembantunya. Akhirnya pergi beli makan, anaknya ditinggal, terus dia bilang pas ditinggal itu anak itu di dalam kamar sambil main HP. Tinggal beli terus pulang. Pas pulang tuh kaget banget dia karena mendengar anaknya lagi nangis-nangis. Tapi posisinya itu anaknya udah digendong gitu loh sama pembantunya, udah kayak mau diemin gitu. Akhirnya masuk kamar nanya kenapa. Pembantunya ini cerita katanya anaknya itu tiba-tiba ada di kolong kasur sambil nangis-nangis. Di kolong kasur. Nah iya, kira udah di kolong kasur. Dan anehnya dia tuh semalaman berhenti nangis-nangis. Terus sampai 5 hari setelah kejadian itu tuh anaknya nggak bisa jalan. Habis kejadian yang anaknya tiba-tiba ditemuin di kolong kasur itu, anaknya nggak bisa jalan. Dan pas dibawa ke orang pintar, katanya tuh ada nenek-nenek yang megangin kakinya, kaki si anak kecil itu. Serem sih menurut gue, serem. Karena orang terdekat di gue pun, saudara gue, ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Anaknya tuh dijatuhin gitu ke dalam kolong tempat kasur. tidur ya. Dan tapi sampai nggak bisa jalan juga. Enggak. Dan itu masih bayi. Karena emang rata-rata bayi itu rawan ya. Iya, makanya jangan ditinggal sendiri. Iya. Tuh. Itu cerita dari gue. Nextnya mau siapa? Oke, sekali gue ya. Oke. Ini cerita dari Nafila. Dia cerita tentang kondisi rumahnya dia dan beberapa gangguan makhluk halus yang ada di rumahnya. Jadi di sini Nafila itu dia tinggal di salah satu rumah bekas guru TK. Nah di situ dia ngasih tahu kalau di rumahnya itu banyak banget aktivitas makhluk halus. Dia tuh ngasih tahu ya struktur rumahnya. Jadi rumahnya itu cuma ada satu kamar dan belakang rumahnya itu ada kolam, ada rawa-rawa dan ada kayak rumah joglo gitu di belakang rumahnya. Nah, dia mulai ngerasa keanehan ketika dia sedang main HP. Jadi kita kan kalau main HP tuh pasti kita tuh punya ujung mata ya. Dan ketika dia main HP, dia ngeliat ada orang yang ngelambai-lambai tangannya di ujung matanya dia. Tapi ketika dia nengok tuh nggak ada. Dan sedangkan dia tahu di situ kalau dia di situ cuman sendiri. Dia nggak ngasih tahu sih kayak ibunya lagi pergi atau ibunya lagi kemana. Dia cuma bilang aku di situ lagi sendiri dan aku main HP. Aku ngeliat di ujung mata aku kayak di sebelah samping aku ada orang lagi ngelambain tangan ke dia kayak gitu. Nah dan FYI, dia juga ngasih tahu kalau rumahnya dia itu seberangnya itu di jalanan ada pohon beringin gede di situ. Nah dan dia pun ngerasa kayak gimana ya? Karena mungkin rumah kita nggak tahu ya dia di perkampungan atau di perkotaan kayak gitu. Dia ngerasa emang rumahnya tuh lampunya itu emang ketika rumahnya itu lampunya remang-remang yang redup kayak gitu. Nah dia pikir tuh cuma dia aja nih yang sering ngerasain gangguan-gangguan di rumahnya dia. Tapi dalam beberapa hari kemudian, mamahnya juga ngerasain hal yang aneh di rumahnya. Jadi mamanya sempat ketika nyokapnya lagi di dapur, mamanya tuh dengar ada suara mesin cuci yang tiba-tiba nyala sendiri dan mamanya pun ngomong bahasa Jawa, pokoknya artinya, wah itu siapa gitu kayak, wah siapa tuh gitu. Karena mesin cuci yang tiba-tiba nyala sendiri. Tapi mamanya mungkin biasa feeling orang tua nggak menakut-nakutin anaknya ya kan, jadi kayak mikir, cuman kayak apa sih positive thinking lah kayak mungkin error atau mungkin apa kayak gitu. Nah terus ada kejanggalan lagi nih yang ada di rumahnya. Jadi mamanya itu tuh buka kayak warung makan gitu di rumahnya. Kayak warteg. Nah mamanya tuh tiap hari tuh buka, mamanya tiap hari buka dan makanya mamanya tiap hari masak. Tapi mamanya tuh ngerasa janggal, kok nih warung sepi mulu gitu. Sampai akhirnya banyak orang-orang yang lewat sana sering banget bilang kayak, kok warungnya sering banget tutup sih?
kok warungnya nggak kelihatan, maksudnya kayak ngeliatnya tuh orang nanti tuh tutup, nggak pernah ada aktivitas. Padahal di situ tiap hari itu warungnya buka. Jadi seolah-olah orang yang lewat sana atau orang yang mau beli makanan di tempat keluarganya itu dibikin kayak nggak ngeliat di situ tuh warungnya buka. Kayak ditutup lah ya. Misalnya. Kayak ditutup. Ya mungkin itu emang rumahnya serem kah atau emang dijailin juga, kita nggak tahu. Tapi emang dia pun ngerasa sering banget ada gangguan di sana, dari yang dia bilang ada orang lambai di samping mata dia, terus ada mesin cuci yang nyala sendiri, hingga warungnya dibikin nggak kelihatan orang sama sekali sampai sepi. Gitu ceritanya. Itu aja cerita dari Itu serem sih. Next. Oke, ada cerita dari Silviana Tania. Dia itu punya temen, inisialnya A. Dia itu ngekos di salah satu daerah, inisialnya itu S, dan dia tinggalnya itu di daerah inisialnya B. Si A-nya ini, dia tuh orangnya tuh cantik. Cantik. Oh, dan dia cewek berarti? Iya, cantik. Dan dia tuh salah satu primadona di kampusnya. Sampai-sampai pas dia KKN itu, orang-orang yang di luar kelompoknya dia itu pada maunya tuh kayak gue mau gabung di dia, gue mau gabung di dia. Iya. Nah terus udah nih udah kelar KKN, dia tuh kelar kuliah, dia pulang lah ke kota asal, ke kota B ini. Terus pas sampai di kota B-nya itu, dia tuh mau dijodohin sama teman orang tuanya. Pengen dijodohin, tapi si orang tuanya itu nolak karena stratanya tuh nggak sama, derajatnya tuh nggak sama. Si ceweknya itu orang perfect banget, orang kaya banget, sedangkan si jodohnya ini, si cowoknya ini tuh orang yang biasa-biasa aja, yang rendah lah. Terus si yang keluarga cowoknya itu kesel dan sampai ngomong, anak lu nggak bakal dapet jodoh sampai tua, bakal jadi perawan tua, digituin. Dan akhirnya si orang tua si cewek ini ngomong, apaan sih lo gila, gitu-gituin, kayak ngebantah lah. Terus udahlah, itu udah lewat. Terus dia dalam hatinya itu kayak, kok sekarang kok gue nggak ada ngedeketin ya. Itu setelah beberapa tahun. Iya, pokoknya setelah omongan itulah, omongan itu, terus dia kayak nyadar kayak, kok udah nggak ada ngedeketin ya, padahal dulu tuh gue primadona gitu. Terus udah gitu dia ke psikolog lah, nanya ini kenapa kok gue nggak punya, kayak dulu tuh gue primadona banget, sekarang gue sepi. Iya, sepi. Gue dulu deketin banyak orang, kayak digemar banyak orang, kok sekarang kok apa namanya, Nggak ada kayak gitu, nggak ada orang deketin, gitu, iya ya. sama sekali. Terus akhirnya dia nyobalah ke paranormal. Dia coba paranormal, dia nanya nih, kenapa ya dulu tuh gue dikenal dan orang-orang tuh pada demen sama gue, kok sekarang enggak. Dan ternyata itu diguna-guna sama si pihak cowoknya, ditutup jodohnya. Si paranormal gini, kamu itu ditutup jodohnya, makanya kamu gak punya jodoh sampai sekarang. Gitu. Itu aja sih cerita dari sini. Sebenarnya ini lebih ke cerita persantetan. Bukan horor. Bukan horor sih. Tapi lebih ke banyak lebihan masalah. Iya, emang karena ada ada Masalah lebih ke masalah. Oke. Next cerita Evan. Dari Daisy FAZHHH. Jadi ceritanya tuh, kata dia bulan lalu tetangganya ada yang meninggal. Ini serem nih kayaknya nih. Dari awal udah serem nih. Tetangganya meninggal. Nah, semasa hidupnya si almarhumah ini, kayak meninggal istrinya nih. Almarhumah ini kemauannya selalu diturutin sama suaminya, apapun kemauannya itu selalu diturutin. Nah, terus dan anehnya beberapa minggu belakangan ini, setelah almarhumah meninggal, jadi banyak teror ke tetangga-tetangga sekitarnya. Karena terus si tantenya si Desi ini sering tuh kesurupan si almarhumah itu. Kesurupannya tuh yang kayak, pokoknya kalau dia udah ciri-ciri si hantu ini mau datang itu bau GPU. GPU apa? GPU itu yang obat minyak angin itu. Iya, karena sama saya hidupnya tuh si almarhumah ini suka nyisir sama pakai GPU di depan kaca. Merinding sih gue, serupan gitu. Serem banget kan, gue udah bilang bakal serem kan ceritanya. Terus juga karena dia sering diturutin kemauannya sama si suaminya pas masa hidup, jadi kalau pas ke apa? Pas meninggalnya pun juga gitu suka dia minta, aku mau ikut sama suami gitu. Kok suami aku kalau mau
kemana-mana nggak pernah ngajak aku gitu. Padahal kan udah beda alam kan, nggak bisa. Terus juga suka neror, jadi neror. Pokoknya dia pas tantenya ini kesurupan, itu dia bilang katanya, gue bakal datengin semua rumah yang pintunya kebuka. Merinding anjir. Terus sama kayak suka nampakin diri juga gitu, kalau kebuka suka tiba-tiba ada dia. Ke rumah mana aja? Ke rumah mana aja yang pintunya kebuka, makanya sekitaran situ. Pokoknya kan sering tuh kesurupan semenjak kejadian dia ngomong kayak gitu. Setiap kalau udah mau sore gitu pada tutup pintu. Orang warga situ tuh. Iya, karena neror dia. Bete banget sih. Gitu nampakin. Berarti itu malah jadi cerita warga segitu ya? Setiap maghrib tuh harus tutup pintu gitu. Ya, pokoknya intinya setelah udah sering neror, akhirnya pas terakhir kali kesurupan, si suaminya ini akhirnya komunikasi lah sama almarhumah yang maksud ke tantenya dia ini. Ya udah dibaik-baikin gitu, ngomong baik-baik, terus di ngajiin, akhirnya semenjak itu udah nggak ada teror lagi. Karena sebelum-sebelumnya ngeganggu kan, teror gitu, wow. Mas gue padahal meninggal tenang ya? Meninggal tenang gak sih? Tiba-tiba aja sih, nggak dijelasin di sini. Itu bukan yang meninggal atau dibunuh atau bunuh diri. Tinggal tenang. Tapi ya itu dia, karena kan emang setan itu kan ngerekam aktivitas kita ya. Dengan dia yang selalu bilang kayak apa yang istilahnya mau pasti diturutin gitu aja tuh udah. Kalau jadi setan tuh udah pasti seram gitu. Iya sih. Tiba-tiba minta tumbal kan nggak lucu. Iya. Tuh gitu semuanya nurutin ya. Itu aja sih intinya. Atau kayak rating. Dari gue, cerita gue itu 20/10 sih. Kenapa? Karena serem cuy buat setan mindahin orang. Dan itu energinya pasti itu, kuat. Iya, udah pasti setan bukan kayak kuntilanak, pocong, udah pasti bukan setan kayak gitu anjir. Apalagi kita misalnya nih, udah dipindahin, terus kita ignore aja, kita diemin. Bisa aja kan tiba-tiba diculik, tiba-tiba hilang. Kan nggak menutup kemungkinan gitu ya, makanya serem. Apalagi bahkan saudara gue pun ada yang ngalamin kayak gitu, itu serem banget sih gitu. Itu ya 20/10. Dari gue itu 8, karena bener kata Alung, hantu yang bisa, dan Frisi pun sering ngomong ya, kalau hantu yang udah bisa mindahin barang atau mindahin barang emang energinya udah kuat gitu. Dan apalagi itu dibikin efek sampai yang 5 hari nggak bisa jalan kayak gitu kan, dan emang harus ke orang pintar. Jadi menurut gue itu serem sih. Kalau dari lu berapa, Be? Kalau dari gue 9/10. Karena tetangga gue pernah, jadi tuh di dekat rumah gue tuh ada, di rumah tetangga gue ini ada pohon belimbing. Dulu tuh masih kecil anaknya. Dulu tuh dia ngelihat kucing hitam di atas pohon, matanya merah, pokoknya di atas pohon belimbing itu. Terus dia ngomong, mama itu ada kucing meong-meong nggak bisa turun. Terus dia ngomong ke mamanya, si mamanya ngomong, mana kucingnya mana gitu. Kayak nggak tahu apa yang dia lihat, pokoknya dia bilangnya kucing hitam matanya merah di atas pohon, terus kayak meong-meong minta turun. Terus apa hubungannya sama dipindahin? Iya. Apa itu? Ngomongin anak kecil. Apa itu jadi cerita kelima? Ngomongin anak kecil kan. Pokoknya ini biasa, karena biasa hantu tuh neror tuh anak kecil gitu kan, nggak tahu apa-apa. Oh, jadi ini dari kucing. Iya. Oke. Malu masih Dilan. Kalau dari gua 3 sih, 3/10. Beda paling beda, paling jauh. Kenapa tuh? Karena menurut gue bisa aja dia jatuh gitu, maksudnya dia nggak bisa jalan karena entah ada patah atau kesel. Dia kan bilangnya belum ke dokter kan, langsung ke orang. Ih udah, dia udah ke dokter. Di dokter tuh nggak ada apa-apa. Udah di ronsen. Aduh repot. Ya nggak, kan bisa aja patah gitu atau keseleo. Abis dibawa ke orang pintar bisa jalan, itu patah kah? Iya. Emang habis dibawa ke dokter bisa? Dia harus bisa jalan, pas dibawa ke dokter enggak. Ya udah kalau gitu 5/10. Mereka 2 doang ya, pelit anjir. Karena Pelit ya angka. udah, nggak gitu serem sih. Oke. Gue 5/10. Cerita gue itu dari dulu ya. Cuma 7/10 lah. Serem, cuma itu hal yang biasa terjadi Di pada rumah. orang-orang. Iya. Cuma kalau soal yang ditutupin itu lumayan. Kalau gue 7,5. Serem, tapi itu hal yang bisa di orang-orang. Pertama itu gangguan serem, dan gue pun sering ngalamin hal gangguan kayak gitu. Tapi kalau masalah orang di YouTube itu serem sih, karena itu kan jatuhnya udah kayak permainan makhluk halus dari luar ya. Entah itu dikirimin atau emang makhluk yang disitunya nggak suka kan sama orang. Iya, kalau gue 7,5/10 sih. Lu Pei? Kalau gue 8 lah, karena gue sering banget di ujung mata gue tuh kayak ada yang seliweran, ada yang lewat-lewat gitu. Itu kayak hal biasa, jadi nggak terlalu serem-serem banget. Tapi ya menghargai lah ceritanya aja. Oke. Gue 8,5 sih. Oh, Satu,
itu udah masuknya udah teror. Pasti itu perbuatan orang yang tidak senang sama dia karena Belum udah tentu lah, jangan suzon lah. lah sampai tokonya Iya, dibikin bisa aja emang misalnya saya pindah ke rumah, nggak taunya emang penunggu rumah situ energinya kuat terus nggak suka saya tinggal di situ. Bisa aja dong usaha saya jadi ditutupin, aura saya jadi jelek, aura rumahnya juga. enggak sih, jadi tapi menurut saya itu perbuatan orang sih. Udah positif thinking aja udah. Iya, udah. Jadi ya 8,5 sih itu serem itu karena udah urusannya ke perut kan, maksudnya rezeki gitu ke mata pencarian. Oke, ceritanya P. Menurut lu. Nah kan, ya itu menurut gue apa Pak? Lepas. Karena urusannya sama dukun mager banget. Iya, mager. Kayak itu tuh bisa terjadi sama siapa aja. Dan itu dia mager aja. Bukan serem ya, cuma mager aja urusannya sama dukun soalnya. Karena dia bisa. Kalau gue 8,7 lah. Kenapa? Gue 8,7 soalnya ya itu, ya bener, tapi bang males juga lu. Maksudnya kayak gue nih, yang sehari-harinya gue laku ya kan, orderan banyak, tiba-tiba dibikin gak laku, sepi, lah gue lontang-lantung, mau ngapain? Terus, kalau gue ya, gue mending berurusan sama setan langsung tapi nggak sama dukun. Iya. Mending udah sama setan sama dukun pula. nah ini dukun, setan di kompo pakai dukun, jadi kayak setan yang dipaksa, ayo, kayak dipaksa, udah lu ke dia biar dia nggak laku. Males anjir, orang ditempelin doa selesai. Kalau dukun, setannya dilangin, datengin lagi, nggak bisa habis, pusing. Makanya gue nggak mau bertingkah deh baik orang. Gue 8,7 lu. Kalau gue 9 karena buat masa depan anjir, kita nggak laku-laku, nggak punya anak, nggak punya keturunan, gimana? Kan itu balik lagi ke Allah wa'alam. Betul. Iya, betul. Lahir itu udah dicatat. Matinya kapan, jodohnya siapa. Daripada didukun kan maksudnya jatuhnya nggak disetting. Iya. Iya sih. Nah itu sih kita nggak ada yang tahu. Itu Tapi makanya itu memang gua- real. Karena Tapi itu kita, memang real. karena kan kita bukan praktisi. Iya. Makanya bawa-bawa. Oke. Dari Epan. Dari gue ya 5 lah. Karena pernah ada yang bilang sama gue kenapa gue nggak punya pacar gitu selama ini. Kayak gitu gue susah gitu dapet cewek karena ada yang bilang tuh mata gue tuh ditutupin. Maksud gue bukan mata gue yang ditutup. Gimana ya, orang tuh kalau ngeliat gue tuh jadi jelek kayak gitu. Maksud gue Oh, andanya gitu. iya katanya Siapa yang begitu. Ada lah pokoknya. Kalau bukan Frizly mah nggak valid. Makanya saya bilang gue nggak percaya ini mah kayak ini tutup jodoh mah gue nggak percaya gitu. Makanya gue bilang masalah gitu-gitu 5/10 lah gue. Oke, next. Next ceritanya. Cerita Epan. Cerita gue Menurut gue 14/10 sih. 14/10. Karena emang menurut gue dengan gue ada menjadi salah satu warga di situ itu gue bete banget sih pasti. Cuma perkara ada tetangga gue meninggal, terus dia itu emang orangnya yang kayak apapun selalu mau diturutin, terus tiba-tiba dia neror, itu gue bakal bete banget sih. Karena pilihannya gue mikir cuma dua, antara gue yang cabut dari tempat itu atau ya udah terbiasa aja dengan teror itu. Itu dong makanya bete sih. Lalu gimana Cong? Kalau gue dari ceritanya Epan, pertama itu serem karena kan teror hantu di kampung tuh serem banget, apalagi udah sampai kepercayaan gitu. Dan kedua, apa tadi ini yang teror GPU, minyak urut gitu sama penampakan, itu serem. Jadi menurut gue itu ratingnya itu 9. 9. Dari lu? Kalau gue pokoknya 10/10. Pokoknya serem deh. Nggak mau ngebayangin dan nggak akan mau. Mau pakai minyak GPU lagi? Nggak mau. Oke. Kalau dari gue 9,5/10 nih, ini serem beneran. Karena bete di teror itu. Iya lah. Suatu hal yang gimana maksud gue misalkan gue lagi hidup tenang, misalkan gue taruh gue lagi pulang kerja capek tiba-tiba ada bawa GPU kan di teror ya. Makanya overall gitu guys, kita tadi kita Oke. Oke, thank you buat kalian yang udah ngirimin cerita ke kita Iya. semua. Thank you. Kirim terus ya guys, atau enggak kalian juga bisa komen di komen Di video ini nih nanti. Kalian boleh banget cerita ke kita dan bisa kita bawain cerita dia kalian. cuma nggak dibaca. Iya, dia kan nggak akan imajinasi cerita. Iya. Napila dulu yang gue baca semua dia tuh cerita lu. Hai guys, bye. Bye. Oh iya, next cerita kita ada tebak lagu Naruto ya.